Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan kali ini gue bersama narasumber nih yang katanya dia punya cerita dan pengalaman misteri. Saking penasarannya, langsung aja gue kenalin kalau semua dengan Bang Ferdi. Bang Ferdi. Bang, katanya lu punya cerita dan pengalaman misteri nih. Saking penasarannya, seperti apa sih ceritanya, Bang? Iya, jadi gini Bang. Waktu itu aneh diterima kerja Bang di salah satu daerah Bekasi lah ya. Oke. Bekasi. Dan pas saya kerja berapa hari, ada yang ngomong, hati-hati Bang, di situ tempatnya serem. Pas belum kerja nih, baru mau masuk kerja? Udah masuk berapa hari Bang? Oh, udah berapa hari, oke. Iya. Terus? Ya, setelah saya jalanin, memang belum ada istilahnya kejanggalan yang saya lihat di tempat itu? perusahaan saya ya. Oke. Terus? Setelah setahun berjalan, tahun kedua lah, tahun kedua. Nah di situ udah mulai ada. Iya. Berarti tahun pertama aman, pas baru masuk ke tahun kedua baru ngerasain hal-hal yang ada kejanggalan di luar nalar. Betul. Oke. Jadi di situ setiap pagi saya selalu masuk kantor, ada laler banyak Bang. Laler banyak tuh? Iya. Itu pagi doang, siang, malam atau? Pagi, setiap pagi. Setiap pagi nah, pasti? Setiap saya masuk selalu ada laler. Ada laler. Terus akhirnya tahu kok banyak laler itu kenapa tuh? Banyak laler itu ya kita belum tahu sebab dan akibatnya. Oke. Cuma kayak mungkin laler biasa aja kali kita ya. anggap biasa. Cuma setiap pagi kita bersihin tuh semua, istilahnya waktu itu saya semprot pakai pembasmi. Mati. Besoknya ada lagi. Cuma anehnya lalernya itu hanya di satu tempat Bang gitu. Masih di tempat di daerah sini. Jadi aja. di lokasi lainnya malah nggak ada? Nggak ada. Di Jadi situ dia doang? ngumpul di situ aja. Oke, Terus saya cari apa mungkin ada bangkai tikus atau cicak. Oke. Tapi saya cari nggak ada Bang. Nggak ada. Terus setiap hari berjalan dan mungkin pada suatu saat, nah saya ada tugas malam nih Bang. Tugas malam. Di situ saya ada berapa orang ya? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Di kantor saya kan ada pameran Bang. Pameran event gitu ya. Okay. Nah, itu adanya di bawah. Oke. Di bawah. Nah, kantor kita di atas. Waktu itu malam sekitar pukul jam 1 lah, jam 1 malam. Saya sama teman saya mau ngambil air nih Bang ke atas. Kan memang airnya di atas. Itu teman saya nggak ada yang berani. Karena dia udah tahu tempat udah serem kali ya. Banyak yang ngomong kejanggalan lah ya. Iya. Akhirnya saya beraniin diri deh. Daripada kehausan ya. Iya. Saya naik, ya udah gue yang naik dah. Tapi temenin gue tunggu di luar. Saya yang masuk. Tiba-tiba di pertengahan saya masuk, ada yang udah hemin saya Bang, kencang banget di kuping. Iya. Gitu saya sampai kaget. Terus sampai saya nengok ke belakang temen jauh padahal. Oke. Udahlah, saya bismillah aja udah mau ngambil air. Udah tolong jangan ganggu. Saya ambil air, udah saya turun lagi ke bawah. Saya cerita ada tuh sama teman-teman saya di bawah, kan ada 5 orang ya. Tadi gue di gini-gini di dalam. Waduh, serem juga nih. Akhirnya teman saya penasaran banget. Naik lagi saya ke atas berlima-limanya naik. Ngumpul di dalam kantor. Salah satu dari 5 orang itu bos saya. Dia lagi main komputer. Nah, saya duduk nih berempat sama teman saya. Sambil sama-sama ngeliat ke sana Bang ya. Iya. Kok nih malam ini kayaknya nggak enak banget hawanya ya. Semua perasaannya kayak gitu sama. Suara mesin absen bunyi mulu. Kayak ada yang absen Bang. Padahal kan itu kalau nggak dimasukin kartu dia nggak bakal bunyi. Cetek gitu iya. Ya mesin lama dah Bang. Kayak gitu. Tiba-tiba suaranya makin kenceng, tak pada bengong ya. Bang, itu kayak ada orang ya.
ah tuh udah jangan diituin. Langsung bang pas, aduh saya sampai merinding bang kalau cerita itu bener ya, bukannya ini ya. Pala bang lewat, Pala tuh. kepala doang bang, kaget. 4 orang ini kagak bisa bergerak bang, langsung diem semua, gitu. Terus akhirnya? Udah nggak bisa ngomong dah bang, kira kita pelukan dah bang kayak itu. Aduh, saya kalau ingat itu masih merinding sampai sekarang bang. Itu Kepala pala wujudnya doang. apa maksudnya? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki, rambutnya Laki-laki. panjang, dia pakai ikatan ini bang, lewat depan Matanya? kita anak-anak, matanya Matanya ngeliatin orang kita biasa, gini, iya. Apa? Nah di situ kita ketakutan semua, udah pada merinding semua bang, menggigil. Udah akhirnya kita bikinin kopi, kita taruh, lewat lagi bang itu palanya. Maksud gue itu dia lewat cepet apa lambat? Lambat gini set. Tapi dia Ngeliatin ngeluarin kita. suara nggak atau dia negor apa? Enggak, lewat aja. Tapi matanya lewat gitu. Iya, Ngeri banget ya. Terus itu bang, ya menurut saya itu Pak, itu serem banget dah ke kepala yang saya lihat itu. berapa kali dia nongolin itu? 2 kali lewat. 2 ya. kali? Iya. Terus akhirnya pas yang kedua kalinya gimana tuh reaksi lo sama teman-teman? Saya bilang sama bos tolongin bos. Udah akhirnya sama dia dibaca-bacain, ditaruh kopi di situ. Tolong jangan ganggu, kita lagi kerja gitu. Udah dari situ kita langsung kabur bang semua. Kabur semua, ngibrit. Ibaratnya udah pada shock semua bang, udah nggak ada yang ngomong di situ, udah nggak ada yang bisa ngomong. Udah shock, akhirnya turun semua ke bawah. Kita tutup kantornya, udah kita tidur di bawah bang akhirnya, nggak ada yang. Pada malam itu? Iya. Oke, terus? Nah, besok paginya kita kerja lagi. Kejadian lagi bang, malamnya kita udah tutup nih. Ya kalau saya kan kerja di toko ya, toko itu kita pasang CCTV semua. Pas toko tutup, itu ada perempuan lagi diri baca buku bang di pojok rak. Padahal nggak ada perempuan. Padahal toko udah kita tutup. Udah tutup. Kita udah tutup. Saya lihat dari CCTV. Saya tanya sama teman saya, bang, itu siapa cewek? Cewek mana? Itu lihat di CCTV lagi baca buku. Aduh, coba lihat. Akhirnya, ya maaf bang, kalau saya bukannya saya so berani, memang saya udahlah cuek aja lah. Saya lihat kagak ada bang. Tapi itu pas ada perempuan baca buku tuh madep ke CCTV apa ngebelakangin? Madep ngebelakangin. Oh, ngebelakangin. Rambutnya panjang. Cuma rambutnya aja kan? Iya. Tapi kelihatan dia lagi diri, Iya, lagi baca iya. buku. Ya saya penasaran, dia saya lihat nggak ada. Ya dari situ kita udah mulai panik lah keadaan di kantor itu bang. Tapi yang ini kan kejadian malam, pas paginya itu laler tetap masih terus continue tiap hari atau Continue kalau laler bang. tiap hari pagi? Cuma Berarti memang- malamnya ditongolin itu, paginya ada laler lagi Iya gitu? betul bang. Oke, terus akhirnya? Akhirnya ya saya coba nanya sama orang sekitar lah. Ternyata memang security juga ngomong sama saya, bang, semalam ada cewek bang di kantor abang, mukanya gosong gitu. Iya. Masa bang? Iya, kata security gitu. Ya karena saya udah ngalamin ya, Iya. saya percaya aja. Oke. Iya. Ya sebenarnya sih masih banyak lagi bang, cuma dari kata orang doang. Yang semua yang saya alamin kejadiannya kita benar-benar real. Itu. Kalau yang saya apa? Itu berarti 5-5-nya itu pernah ngerasain emang ditongolin gitu ya? Iya, itu semuanya ngelihat dan Oke. pada saat itu mereka nggak ada yang bisa ngomong bang. Jadi Tapi maksud gue gini, pada saat dia nongolin itu dia ngeluarin suara atau dia gangguin, kan kadang ada juga yang nongolin tapi dia enggak. suara atau cuma emang nakut-nakutin? Dia atau- cuma lewat nengok ke kita, gini jalan, jadi palanya jalan. Set. Itu yang pala. Kalau yang cewek itu benar-benar cuma di CCTV ada Iya, wujudnya, tapi pas lu cek nggak ada. nggak ada. Itu kalau itu ada cewek juga pada ngeliat, pada ketakutan juga. Memang pas saya tahu di situ dulunya ya bang, bekas kebakaran banget sih bang. Jadi kebakaran, banyak mayat yang nggak ketolong, jadi langsung angus. Ya kalau banyak orang ngomong kayak gitu, cuma kita kan waktu itu nggak tahu bang Iya. gitu. Istilahnya kita sebagai
kerja aja udah, Iya, istilahnya kayak gitu kerja kan, kita nggak tahu storynya dulu kayak gimana. Story-nya, Cuman pada bener. saat udah ditongolin terus tiap hari kayak gitu kan, akhirnya pasti dengar cerita nih dari Bener. masyarakat sekitar ya. Bener bang. Mungkin kalau yang kosong ini kali ya, apa memang nggak berbentuk lagi kali ya, jadi Iya, angus udah dia. ini. Terus selain itu ada lagi atau? Nggak lama sih saya pindah bang dari situ. Dari situ pindah, Pindah. karena mutusin udah mulai nggak nyaman juga kali. Iya, keadaan di situ udah nggak stabil, akhirnya pindah juga, kantor pindah gitu. Pindah. Jadi berarti kepala yang aja terbang itu sama cewek itu ya, Penampakan di sama yang CCTV. pagi-pagi ya, Iya. pagi-pagi laler itu. itu. Terus akhirnya itu laler tiap hari sampai lu keluar masih laler terus? Masih kalau laler masih. Itu nggak apa ya? nggak Nggak berhenti. ada apa ya, maksudnya di satu hari itu tiba-tiba lalernya itu nggak ada, emang pasti ada mulu. Pasti ada, iya. Cuma yang kita anehnya biasanya kan, karena ini lalernya laler sampah bang ya. Iya. Biasanya kan dia nyium bangkai atau apa itu. Karena dia pasti ngumpul satu tempat Ngumpul, doang. iya betul. Oh, Dia oke. soalnya posisinya yang kita aneh, dia ngumpul di situ aja bang. Gitu. Saya cari bangkai nggak ada. Iya. Ya anehnya di situ aja sih. Cuma Tapi itu kan gedung nih, sebelahnya itu ada gedung juga pasti kan. ada. Nah di sebelahnya itu digangguin juga nggak, apa di gedung itu doang, titik itu aja kan? Biasanya kalau kebakaran gedung gede. Kalau pas lokasi yang terbakar pas di gedung saya Gedung bang. aja. Dan emang ngumpul di situ kali gitu, Ya saya nggak tahu historinya, cuma yang Kalau- banyak kejadian di dalam situ gitu ya. kalau yang lain kan nggak sampai malam nih. Iya, kalau yang kantor saya kan kadang ada yang Oh, begadang gitu. jadi maksudnya kalau yang diganggunya lain mungkin pas malam gitu. Nggak tahu juga karena memang sore udah tutup. Iya, Kalau lu betul. sampai malam jaga Kadang-kadang malam iya juga ya. kita sampai pagi. Jadi di Gitu. standby di kantor. Akhirnya dari ceritanya kesimpulannya ya tempat ini jadi serem karena memang dulu terjadi kebakaran dan Betul. banyak korban yang tidak tertolong gitu Iya. ya. Terus akhirnya mungkin kalau yang apa laler itu mungkin ya ada di situ yang memang susah juga dihilangin gitu kan. Tapi pada saat dibersihin tuh dia hilang, ntar besok pagi ada lagi gitu. Ada lagi sih. Menarik ya, cukup serem juga sih kalau tiap pagi tiba-tiba ada laler mulu gitu ya. Oke, Sohib Malam, ya cukup menarik ya cerita dan pengalaman misteri nih. Semoga dengan cerita dan pengalaman misteri dari Abang Ganteng ini nih bisa menambah wawasan dan cerita misteri nih dari Sohib Malam semua. Akhir kata, gue Bule dan tim di luar nalar pamit. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Terus juga kalau lu punya cerita dan pengalaman misteri, lu bisa share ke tim official di luar nalar. Akhir kata, gue Bule pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.